Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ismail Bahanan. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara menyisipkan equation editor pada Google Form. Seperti apa equation editor? Tentunya equation editor ini adalah sebuah bentuk penulisan dalam matematika, baik berupa pangkat, kemudian berupa pangkat pecahan, bilangan pecahan, atau bentuk-bentuk akar. Dan bentuk-bentuk lainnya yang sering dijumpai pada matematika seperti yang ada pada bagian ini, misalkan plus minus akar dan seterusnya. Baik, kali ini saya akan mencoba menggunakan sebuah ekstensi yang ada pada Google Chrome. Seperti apa? Baik, kita ikuti sebentar lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, serta komentar yang santun setelah menonton video ini. Yuk kita mulai bagaimana cara menyisipkan sebuah equation editor. Sini saya telah menyiapkan 5 buah soal. Kemudian saya akan menyisipkan pada Google Form. Langkah pertama kita buka, saya telah membuka drive saya, yaitu saya telah membuat sebuah judul Google Form. Nah, ini dibuat dengan cara klik kanan, kemudian klik lainnya Google Formulir. Setelah itu akan muncul di sini sebuah latihan. Saya telah mengetiknya. Sini soal perpangkatan. Di sini saya akan menyisipkan soal-soal yang ada kaitannya dengan equation editor pada matematika. Nah, di sini tidak ada sebuah menu di dalam menyisipkan sebuah equation editor seperti yang tertulis pada soal-soal yang telah saya siapkan seperti ini. Nah, cara yang pertama mungkin telah pernah dilakukan dengan cara mengambil gambar, tapi kali ini saya akan menyisipkan sebuah ekstensi yaitu yang ada pada Google Chrome. Baik, caranya saya buka jendela baru, sini jendela baru, nah, klik tambah. Setelah itu ketikkan equatio. Nah, di sini ketikkan equatio. Kita enter. Nah, setelah itu kita arahkan kepada tampilan awal di sini, yaitu equatio Math Digital Google Chrome. Nah, kita klik. Nanti setelah itu akan ada sebuah perintah, yaitu artinya sebuah equation ini yang akan ditambahkan pada Chrome. Caranya klik, kita klik tambahkan Chrome, kita tunggu sejenak. Nah, kemudian ada pertanyaan, apakah aplikasi ekstensi ini mau di Anda situs web yang dikunjungi. Caranya tambahkan ekstensi, kita tunggu sejenak dengan memeriksa. Kemudian kita cek misalkan pada latihan soal ini dengan cara refresh dulu. Nanti akan muncul tanda di sini apakah sudah akan muncul. Kalau belum, coba cek dulu. Ini sedang memeriksa proses untuk menambahkan sebuah ekstensi. Sini ada tulisan Math Digital, juga ada video di sini yang juga sebagai tutorial dapat diikuti di lain waktu. Saya akan mencoba sini proses memeriksa. Coba saya lihat dulu, saya refresh apakah sudah muncul di sini. Nah, ketikkan atau kita copy pada bagian sini, maka perpangkatannya tidak muncul. Oleh karena itu saya hapus. Caranya dengan cara klik insert. Nah, di sini insert math. Setelah itu kita akan diarahkan kepada beberapa menu equation editor. Di sini ada yang menggunakan LaTeX, kemudian grafik editor. Nanti untuk menggambar, misalkan menyisipkan sebuah grafik. Nah, di sini bisa kita pakai persamaan, tinggal diketik. Nanti saya lanjutkan pada video selanjutnya. Kita akan yang membahas yaitu bagaimana menyisipkan sebuah perpangkatan dan bentuk akar di sini.
sehingga saya menggunakan namanya handwriting recognition. Nah, kita fokus pada ini. Menu yang lain nanti bisa saya coba pada video-video selanjutnya. Ini juga banyak menunya. Oke, langsung saya klik handwriting. Nah, di soal yang pertama kita akan menghitung 4 pangkat negatif 2 ditambah 4 negatif 3. Kita klik di sini. Nah, kita ingat lagi 4 pangkat dengan cara pakai mouse, kita tulisnya 4 pangkat min 2 ditambah 4 pangkat min 3. Nah, pakai mouse ya. Sini akan tampak sama dengan soal yang kita siapkan. Setelah itu baru kita di sini ada tanda insert mat. Langsung saja di insert mat sehingga nanti akan tersisipkan pada soal. Sini kita tunggu sejenak proses menginsert. Nah, inilah akan muncul soal yang kita buat. Sehingga setelah itu sekarang kita akan lanjutkan pada jawaban pilihan ganda. Opsi 1 di sini 1/64. Saya tulis A. Kemudian ketikkan di sini, kembali lagi ke equation editor di sini. Ya, kita klik lagi. Yang D ya, kita isi opsi yaitu 5/64. Caranya kita clear dulu atau hapus tanda di sini ada tanda recycle bin, kita clear. Kemudian kita tulis acung menggunakan mouse 5/64. Nah, ini langsung 5/64 telah sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian jangan lupa tetap insert mat. Nah, di soal pertama telah jadi ya. Nanti tinggal dilanjutkan dengan soal-soal berikutnya dengan cara menambahkan plus pilihan ganda. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan mengatur dulu soal ini dalam bentuk soal kuis. Caranya kita ke tanda roda setelan, kemudian kita atur di sini batas ke satu tanggapan, biarkan saja. Kemudian edit, biarkan saja. Kemudian acak urutan pertanyaan, biarkan saja. Tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Mungkin ini bisa di pesan konfirmasi, mungkin selamat Anda telah mengerjakan. Kemudian klik tanda kuis. Untuk pengaturan jadikan kuis. Jangan lupa untuk jadikan kuis, tandanya aktif. Kemudian segera setelah pengiriman. Kemudian pertanyaan tak terjawab jangan ditampilkan, dengan centangnya dibuang. Jawaban yang benar juga tidak ditampakkan, tapi nilai poinnya ada, sehingga nanti apabila mengerjakan soal maka hasil ya akhirnya akan tampil pada hasil akhir. Setelah itu jangan lupa yang terakhir adalah kita simpan. Nah, ini soal telah disetting dalam bentuk soal kuis sehingga nanti bisa diberi skor, kemudian diberi poin. Saya misalkan 5 soal. Soal ini saya berikan kunci jawaban dan skor, saya anggap 20 nilainya. Sini saya beri skor 20, diklik di sini 20. Kemudian jawaban yang benar kita tentukan di sini adalah D, dicentang D. Artinya telah kita jawab. Kemudian baik, saya lanjutkan untuk soal yang kedua. Soal yang kedua caranya dengan cara klik please tambahkan pertanyaan. Kemudian soalnya kita lihat dulu. Ini yang saya siapkan, misalkan hasil dari 5/8 pangkat 5/3. Saya copy saja. Untuk soal kedua tentunya di sini penulisannya tidak benar. Saya hapus saja di sini dengan cara del, saya blok. Kemudian klik insert mat. Di 8 kita hapus dulu. Yaitu kemudian kita ketik, pastikan posisi pada handwriting recognition. Kita langsung menulis pakai mouse 8,
kemudian pangkat 5/3. Nah, ini kita tulis di sini. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, kalau sudah pastikan sesuai, langsung saja kita insert mat di kanan bawah tanda centang ini. Kita tunggu sejenak proses ini penginputan. Artinya sudah soal ini ke input dalam bentuk gambar. Baik, saya lanjutkan dengan kunci jawab berikutnya. Di sini adalah hasilnya 3, 2, 6, 4, 10, 15. Langsung saja di sini kita tulis 3, 2, kemudian 64, 64, kemudian 10, kemudian 15. Nah, dalam matematika option diharapkan urut dari kecil ke besar. Ini masih salah menulisnya. Saya balik, mungkin 64-nya di A dan di sini 32. Kemudian kunci jawabannya di sini adalah 32. Kita klik kunci jawaban, kemudian 32 kita centang di sini. Ini masih hilang, tadi klik lagi 64. Kita nanti edit. Kita beri nilai 20 dulu ya. Nah, kalau belum selesai mungkin masih bisa diedit. Ini selesai dulu baru kita edit kembali. Di sini ketik 62. Nah, tanpa disimpan dia otomatis akan menyimpan sendiri karena ini adalah online. Dua soal telah tertulis di Google Form dengan cara menyisipkan. Jadi disinilah tampil beberapa tanda menu untuk menyisipkan sebuah simbol matematika dengan cara menulis yang sebelumnya belum muncul. Baik, saya lanjutkan untuk soal yang ketiga, tetap pilihan ganda. Kita klik plus. Kemudian kita lihat soal yang ketiga di sini. Nah, bentuknya hasil dari 10 makan 0, 2 makan 0. Saya copy, saya paste di sini. Ini juga penulisannya tidak baku. Saya akan mengetik dulu di sini dengan cara insert. Saya clear dulu. Kemudian tadi soalnya adalah 10 makan 0, 2 makan 0. Langsung saja 10 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 0 ditambah 5 pangkat 0. Nah, kalau sudah sesuai dengan soal yang kita siapkan, mungkin langsung saja kita centang atau insert mat, proses menambahkan sebuah bentuk equation editor. Di sini kita tidak penting, di sini kita hapus saja, langsung soalnya dibuat seperti ini, kita delete aja. Baik, kemudian opsi kunci jawabannya kita lihat di sini adalah 3, 125. Ini juga ada urut. Saya akan mengurutkan 3. Jawaban A adalah 3. Jawaban B adalah 25. Jawaban C 125. Kemudian jawaban D 1025. D 1025. Baik, kita pastikan jawabannya dengan cara klik kunci jawaban. Ini jawabannya adalah A. Kemudian saya beri skor di sini 20. Setelah itu baru kita langsung selesai. Soal nomor 3 telah selesai. Sekarang saya lanjutkan saja yang keempat. Caranya tetap tambahkan pertanyaan. Posisi dalam bentuk pilihan ganda. Jadi tidak diubah kepada bentuk yang lain, kita tetap pilihan ganda. Nah, agar cepat mungkin saya akan mengcopy di sini tulisan nomor 4. Nah, nomornya tidak perlu ditulis, mungkin langsung saja begini copy. Tapi nanti bentuk ini kita tulis dengan equation editor. Kita klik saja nomor 4. Nah, di sini akan saya tulis terlebih dahulu yaitu 8. Kita langsung tulis clear dulu. Min 8. Coba kita lihat dulu. Kita pakai kurung.
M pangkat 2 N pangkat 3, M pangkat 2 N pangkat 3. Kita lihat dulu, kalau masih salah ini dihapus dengan cara back, kemudian kita clear aja dari depan, kita tulis kembali min 8 kurung min 8, kemudian M pangkat 2 M pangkat 2. Nah, masih salah, nulisnya clear lagi, saya tulis min 8 pangkat M pangkat 2, kemudian N pangkat 3, kurung tutup, kita kalikan, kurung buka lagi. Kita lihat soal berikutnya, 2K pangkat 3, 2K pangkat 3, kemudian N pangkat 4. Nah, ini saya tutup kurung. Kalau sudah sesuai dengan soal, langsung saja kita insertkan di sini. Nah, soalnya telah jadi, tinggal yang ini kita hapus. Kita hapus saja. Baik, saya akan mengisi opsi. Untuk opsi caranya juga sama dengan cara klik di sini. Insert, kita beri ke opsi dulu A misalkan. Kemudian negatif 16 K pangkat 3. Caranya kita klik dulu ini, insert, kita hapus dulu negatif 16 K pangkat 3. Kita cek dulu M pangkat 2 M pangkat 2 M pangkat 2, kita cek dulu N pangkat 12. Nah, kita tulis sesuai dengan soal yang ada di sini. Setelah itu kita insert mat. Kita tunggu sejenak. Lanjutkan untuk B, option B, C, dan D dengan cara yang sama. Baiklah, setelah nomor 4 kita menulisnya menggunakan equation editor. Soal yang kelima, yang terakhir adalah di sini hasil dari. Nah, kita langsung saja, saya tambahkan tanda soal. Kita langsung hasil dari, kita ketik langsung dari, kita insertkan di sini. Kita clear dulu, push senja kosong. Pastikan posisi tetap pada handwriting recognition. Sini akar 32 dikurangi akar 2. Tulisnya langsung akar 32 kurangi akar 2. Kemudian ditambah akar 128. Nah, caranya dengan cara menulis pakai mouse. Nah, setelah sesuai dengan soal yang kita harapkan di sini, langsung saja kita insert mat atau klik centang ini yang di kanan bawah, proses mengupload ini, artinya berbentuk gambar. Kemudian opsi yang pertama, yang A, saya tuliskan dulu A, yaitu di sini jawabannya adalah 13 akar 2. Caranya juga insert sini mat, kita klik dulu. Kita lihat dulu kunci jawabannya tadi adalah 13 akar 2. Kita tulis di sini 13 akar 2. Nah, setelah sesuai dengan yang kita harapkan, kita insert mat lagi. Jawaban option A telah kita input. Lanjut, sekarang kita yang B. B adalah 11 akar 2. Caranya juga klik insert, kita hapus dulu, clear. Itu 11 akar 2. Kita pakai mouse, kita insert lagi karena sudah sesuai.
Kita tunggu sejenak proses penguploadan di sini. Jawaban B sudah, C. Kita yang C kita ketik, langsung saja insert mat lagi. Kemudian kita cek jawaban C 9 akar 2. Kita dulu clear. Kita tulis lagi 9 akar 2. Kita ketik biasa ini. Kita insert mat kembali. Kita tunggu sejenak sampai muncul jawaban C. Kemudian D yang terakhir opsinya adalah kita lihat 6 akar 2. Caranya juga sama, klik insert mat, kita clear dulu 6 akar 2. Nah, sudah pas 5 soal. Dengan opsinya kita insert mat kembali. Nah, setelah cukup kita mengimpor atau menginsertkan di sini, kunci jawaban kita ketik kembali di sini. Ya, ini kita jawabannya adalah B tadi, kemudian saya beri 20. Baik, itulah cara menyelesaikan, cara menyisipkan equation editor pada Google Form, sehingga di sini akan tampak beberapa tanda. Di sini seperti sigma I, insert mat. Nah, setelah itu kita cek dengan cara kirim. Saya akan dicoba kirim bagaimana bentuknya. Tidak dalam bentuk email, kita ambil linknya, kita perpendek, kemudian kita salin. Saya coba pakai browser kedua, kita tambah tab baru ini, kemudian saya paste di sini tadi, kemudian saya enter untuk ngecek hasil tampilannya. Maka tampilan soal nanti seperti ini, dengan cara nanti memilih dengan cara klik di sini jawabannya. Misalkan di sini kita klik jawabannya tadi adalah A, B, C. Sini boleh klik kotaknya. Nah, ini artinya kita klik kotaknya. Kemudian nomor 2 kita klik ini. Kemudian nomor 3 kita klik ini. Kemudian sini kita klik, misalkan ngabur boleh di sini, boleh di kotaknya, boleh di kotak. Kemudian yang keempat kita klik boleh di kotak, boleh di optionnya ini. Nah, setelah kita ambil, kita cek kirim, kita lihat hasilnya. Nah, maka tekanan pengaturannya kita bisa melihat skor. Maka skornya adalah 80. Kita bisa melihat jawaban yang salah tidak nampak karena pada setelan tidak ditampakkan. Mungkin itu cara mengisipkan sebuah equation pada sebuah Google Form. Demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan klik lonceng untuk memperoleh video-video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.